Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di acara Mata Lokal Memilih yang tayang di channel YouTube Tribun Sumsel dan Sripuku TV. Hari ini kita kembali kedatangan tamu istimewa. Beliau seorang perempuan cantik, kemudian masih muda, seorang notaris, dan tahun ini mencoba peruntungan di dunia politik, nyalek sebagai calon legislatif DPRD Sumsel. Kita sambut, ini dia Mbak Luri Alex Nurdin. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Tribuners, Assalamualaikum, selamat malam. Sehat Mbak? Lagi agak flu, Waduh, kecapean. sibuk ya? Apa nih kegiatan belakangan ini? Kan udah mulai nih Iya, masa kampanye, masa Heeh. sosialisasi. Jadi sebenarnya saya berdomisili di Jakarta. Saya notaris di Jakarta. Nah, sementara ini karena sibuk sosialisasi, jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya pulang. Ini mendadak pulang karena mendampingi Pak Ketua Umum DPD Golkar Sumsel. Sibuk ke dapil-dapil juga, konsolidasi internal Golkar. Waduh. Iya. Jadi selama 75 hari ini mungkin sangat sibuk ya Mbak ya? Iya. Bolak-balik. Dapil mana Mbak untuk Saya caleg kita? dapil Sumatera Selatan 6, meliputi Kota Prabu Muli, Kabupaten Muara Enim, dan Pali. Iya, wah itu mesti ke pelosok-pelosok bener nih Mbak. Dan panas. Oh panas, betul-betul. Oke, sebelum kami lanjutkan, kita coba dulu kenalan ya lebih dalam sama Mbak Luri. Ini Mbak Luri ini adalah kelahiran 2 Mei 1979, masih muda banget. Beliau berpendidikan di Universitas Katolik, S1 Hukum, kemudian di University of New South Wales, Sydney, Australia, kemudian juga di Universitas Indonesia mendapatkan magister kenotariatan. Jadi sehari-hari juga sebagai notaris ya Mbak ya? Oke, dan kemudian untuk organisasi, wah ini cukup banyak organisasi yang Mbak gelutin. Itu Ketua Umum HIPMI Sumsel. Iya. Tahun 2011 sampai 2013, kemudian Wakil Ketua Umum DPP AMPI. AMPI apa tuh Mbak? Angkatan Muda Pembaruan Indonesia itu sebagai sayap Golkar ya. Oke, oh emang berarti udah dari dulu ya Mbak Dari ya? bayi. Oke. Sudah kuning. Iya benar, 2009 sampai 2014, kemudian WKU Kadin Sumsel 2023 sampai sekarang ya, masih menjabat 2028 dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Wow, banyak sekali kegiatannya Mbak. Iya. Mbak, pertama-tama saya pengen tanya dulu, seperti apa kesiapan Mbak? Ini udah masuk kampanye, kemudian juga daerah yang dikunjungi bukan sedikit, ada Pali, ada Prabu Muli, ada Muara Enim. Seperti apa Mbak ini? Jurusnya merebut hati pemilih ini. Ya, alhamdulillah sebenarnya yang saya lakukan ini mungkin lebih agak ringan daripada caleg-caleg yang baru mulai, karena saya mempunyai branding dari Bapak, dan itu masih melekat sampai sekarang program yang sekolah dan berobat gratis. Dan di 3 daerah pemilihan saya itu 3 dapil yang masih fanatik dengan Pak Alex itu memang masih sangat banyak dan luar biasa. Mereka terngiang dengan program itu yang sekarang mungkin belum bisa mereka dapatkan lagi. Dan jaringan-jaringan politik dari sejak Bapak 2 periode menjabat gubernur itu memang masih ada, dan ini saya hidupkan kembali gitu. Dan bedanya tapi dengan pilkada, kalau pileg ini kan ada kota, jadi saya nggak yang harus memburu suara banyak gitu. Yang saya pilih itu hanya memang yang jaringan militan kita, terus yang jaringan perempuan gitu. Karena di Partai Golkar saya mewakili keterwakilan 30% perempuan gender gitu. Dan enak kalau komunikasi dengan emak-emak ya. Benar, apalagi Indonesia ini kan mayoritas perempuan. Nah, mayoritas perempuan, iya. Kayak kemarin saya ke Kabupaten Muara Enim, saya ketemu dengan konstituen itu semuanya emak-emak. Dan mereka antusias sekali. Antusias gitu, selfie segala macam, dan juga ke Lubai juga hampir 1000 kali emak-emak banyak. Nah, jadi itu aja, tapi tetap yang namanya harus datang ya datang gitu loh, ketemu konstituen, melakukan komunikasi politik harus.
Walaupun misalnya orang sudah banyak tahu misalnya saya itu siapa gitu, tapi tetap harus turun gitu Iya, loh. iya, iya. Iya. Jadi kayaknya enjoy bener ya Mbak ya, karena ketemu sama ibu-ibu, Iya. terus mendengar aspirasi gitu ya Mbak ya. Jadi Sebenarnya karena saya ini sebenarnya memang lahirnya dari keluarga latar belakangnya begitu politik, dan saya memang orangnya ekstrovert juga. Jadi senang juga ketemu dengan banyak orang iya, gitu. iya, iya. Nah ini tadi mau saya tanyain, tapi udah hampir dijawab juga. Kenapa akhirnya juga ikut jalur politik, padahal kan udah jadi notaris, udah jadi pengusaha, udah eksis lah pokoknya. Kenapa Mbak? Kalau mau enak ya memang iya, di profesi saya sudah enak ya alhamdulillah. Cuman ada sesuatu gitu ya mungkin itu namanya kayak genetik kali ya. Keturunan. Gitu loh. Jadi bukan karena saya sama sekali ini tidak dibantu siapa-siapa. Iya. Murni saya memang turun sendiri dan memanfaatkan konsolidasi internal partai dan bertandem dengan caleg-caleg kabupaten. Ada rasa senang aja gitu loh ketemu rakyat gitu loh. Nah mungkin ini Mbak yang namanya ada genetiknya tuh di situ ya. gitu loh. Dari kecil ya ikut Pak Alek gitu ya, Melihat iya, tapi waktu itu saya tidak diperbolehkan ikut politik. Waktu itu kan hanya kakak saya saja. Pernah saya nyalek 5 tahun yang lalu, tapi nggak serius-serius banget gitu karena saya baru melahirkan. Nah yang sekarang ini yang benar-benar kayaknya serius gitu loh. Bapak tidak pernah yang kamu harus jadi ini jadi itu, dia sih terserah aja, nggak pernah mengarahkan gitu. Iya. Jadi sebenarnya apa yang ingin dicapai Mbak? Kan tadi udah, notaris sudah sukses, pengusaha juga sukses. Sekarang apa yang ingin dicapai di dunia politik ini Mbak? Nggak lain dan nggak bukan, mungkin saya menjaga di Sumatera Selatan ini masih banyak gitu ya konstituen dari Bapak sendiri yang masih militan gitu. Saya hanya menjaga suara atau mengobati rasa kangen mereka. Dan tentu saja mungkin mewakili aspirasi mereka nanti di bangku legislatif provinsi. Apa yang mau mereka inginkan, saya dari 3 dapil itu saya akan kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Sebenarnya itu Mbak, kalau dibilang materi atau jabatan saya nggak perlu itu. Saya nggak perlu validasi itu ya, nggak perlu eksistensi. Jadi mengalir aja seperti air. Dan juga Kuning ini kan dulu identik dengan Bapak ya, Kuning di Sumatera Selatan. Itu saja, dan itu yang saya juga nyambung dengan ketuanya sekarang Pak Mas Bobi. Ya udahlah, apalagi lah. Yang penting insya Allah Kuning masih bisa berjaya lagi. Iya, oke. Mbak, untuk mencapai itu ya, selain tadi belusukan, udah mulai ke daerah, strategi apa lagi Mbak untuk tadi supaya dapat meraih suara terutama perempuan, mungkin juga gen milenial ya Mbak ya? Seperti apa? Kalau melalui gen milenial itu saya baru mau kolaborasi dengan YouTuber, TikTokers lah, dari Muara Enim yang katanya punya jutaan pengikut. Saya juga baru tahu tuh punya jutaan pengikut. Itu untuk suara milenial ya, karena sekarang kita semua main sosmed. Kalau untuk masyarakat ya mau nggak mau harus turun itu, tapi tidak sporadis. Turun, jadi saya punya ada jaringan militan di mana, tolong dong suara-suara itu yang memang mau memilih dan memang bekas yang sudah pernah merasakan program Bapak dulu, ini dikumpulkan dong, kita ketemu gitu loh. Dan itu ada misalnya di Prabu Muli ada beberapa jaringan ini segala macam. Jadi menjadi wakil rakyat bukan cuma untuk pasang baleho atau istilahnya nanti nembak aja di ujung. Tapi memang saya harus tahu apa yang ada yang diinginkan masyarakat. Tapi memang 80% hampir menurut survei yang sudah kami lakukan, mereka ingin program sekolah berobat gratis itu ada kembali. Iya. Tapi saya kan bukan kepala daerah gitu loh. Jadi saya mungkin hanya mendorong aja nanti pemerintah memperjuangkan kembali supaya yang dulu pernah ada kembali digelorakan gitu ya Mbak ya. Oke, kita coba lihat aktivitas Mbak di media sosial. Karena tadi Mbak udah nyinggung-nyinggung nih bagaimana di media sosial. Ya, ini media sosial kan memang identik dengan Gen Z ya Mbak ya, gen milenial, kemudian juga hiburan lah. Kan media sosial lebih banyak ke hiburannya. Mungkin ada video-video yang Mbak udah share di IG atau di mana gitu, yang mungkin bisa menarik perhatian para milenial Mbak? Seperti apa? Kalau untuk menarik perhatian milenial ini saya juga main TikTok sebenarnya. Saya juga milenial giveaway. Tapi untuk yang benar-benar konten setiap hari konten itu mungkin kebanyakan aktivitas aja sih sebenarnya. Nggak ada yang spesifik saya harus menjadi seorang selebgram gitu atau TikTok selebgram gitu. Jadi kalau bisa dilihat ini kan keseharian saya aja ada
dari family, dari pekerjaan saya di Ini waktu Jakarta. apa nih, Mbak? Ini waktu Ngumpul? saya turun di Desa Tapus, Muara Enim. Oh, wah masanya luar Iya, biasa ya. saya diundang gitu loh, ulang tahun perayaan desa itu. Nah, Mm-mm. ini termasuk salah satu sosialisasi Iya, iya, juga. iya, iya, iya. Iya. Oke. Kemudian itu, tuh boleh lihat baliho. Ini baliho, baliho tapi di IG. Jadi ini wilayah Pali, Heeh, Prabu Muli dan heeh. Muara Enim nomor 1 ya, Mbak ya? Iya, saya nomor Oke. urut 1. Nomor urut 1. Iya. Ini jarang loh, Mbak, perempuan nomor 1, bener loh. Biasanya kan nomor 2, nomor 3, bahkan sampai ada nomor 11 gitu. Ya Seperti itu apa itu, lagi Mbak? karena Pak Bobi melihat banyak sekali suara bekas Pak Alek dulu di situ gitu loh. Yang mungkin nanti akan mendapatkan misalnya perolehan 2 kursi di dapil saya. Iya. Jadi saya ditaruh di nomor 1. Ya ada untungnya juga Mbak, limpahan suara dari Bapak dulu mungkin. Mudah-mudahan masih apa militan tadi ya, Mbak ya, Iya, asal juga mungkin iya, ya kerinduan lah ya iya. untuk Bapak. Oke, nah saya juga ingin masuk ke apa namanya terah tadi udah disinggung-singgung terahnya Pak Alek Nurdin. Ada nasihat khusus dalam menghadapi Dia tuh caleg ini? kayaknya udah nggak pernah nasehatin saya karena dia pikir saya sudah lebih dari itu. Jadi dia kan dari dulu orang tua saya itu selalu demokratis ya. Nggak pernah karena bapaknya pejabat, anaknya juga harus jadi. Ya. Dijadiin semua. Enggak, Mbak lihat aja sendiri, saya 2 bersaudara kan. Nggak pernah dua-duanya harus jadi di politik, harus jadi kepala. Enggak juga, paling kakak saya. Dia melihat karena memang kakak saya laki-laki Iya. gitu loh. Kamu perempuan, terserah kamu mau jadi apa. Malah sebenarnya bapak saya itu lebih senang saya yang profesi sekarang. Iya, Memang notaris. profesi cewek Iya, banget kan, bisa bagi waktu untuk keluarga dan lain-lain. Harusnya begitu. Cuman setelah saya kasih pendapat Pak begini dan begini nanti untuk ini juga ini ya akhirnya mengerti gitu. Karena memang dari dulu aku nggak pernah berbuat sesuatu yang aneh-aneh gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi dia tuh percaya dengan saya. Nah untuk komunikasi saya sering komunikasi. Bapak alhamdulillah dalam keadaan sehat dan ya memang tak ada gading yang tak retak. Namanya politik resiko selalu ada. Entah kita yang dijahatin apa dizolimin tapi ya udahlah itu sudah bagian dari takdir ya, dijalani saja. Tapi yang pasti apapun yang memang manusia nggak ada yang sempurna Mbak, tetapi seenggaknya saya suka terharu kalau saya ke dapil-dapil yang lain itu, ke pelosok-pelosok tuh masih ada orang yang terkenang. Anak saya pernah sekolah gratis, ibu saya pernah tertolong nyawanya karena berobat gratis. Pernah anak saya jadi dokter karena sekolah. Itu yang bikin saya tuh suka terharu gitu loh. Dan itu kan menjadi amal jariah aja Bapak. Terlepas sekarang mungkin ada kesalahan atau apa. Tapi yakinlah gitu loh. Nggak ada yang tak gading yang tak retak gitu. Komunikasi sering dan beliau dalam keadaan sehat. Iya. Iya. Suka ketemu Mbak mengunjungi atau seperti apa? Iya, sering Iya. kunjung, sering VC. Iya. Iya. Oh iya iya. Iya. Ada ini nggak? Misalnya ini udah tahu nih Bapak bahwa Mbak Luri mau mencalonkan. Ada strategi khusus nggak? Maksudnya gini, kamu harus gini harus gini, gimana itu Mbak? Ada nggak? Oh, 20 tahun dari zaman dulu Mbak ya, 20 tahun pilkada, pileg. Kayaknya nggak ada strategi khusus ya Mbak. Ya? Ujungnya kan itu aja ya. Iya. Tim, jaringan, ya gitu loh. Oh iya. Nggak, jadi strategi khususnya, tapi yang paling saya ingat komunikasi harus politik ya. Jadi temui para jaringan konstituen itu. Dan aku selalu ngomong, ini bukan kita nih, saya datang lagi 5 tahun lagi misalnya kalau saya kepilih. Nanti saya akan datang lagi, mungkin saya akan membawa aspirasi untuk mereka kan dari ketiga dapil itu. Jadi bukan pas ada kendak nyobain ada. Betul. Itu banyak loh Mbak di medsos ya, mulai ada yang menyindir-nyindir caleg gitu kan. Iya kan? Sekali dalam 5 tahun datang lagi. Pas ada kendak. Jadi kita menghindari itulah ya Mbak ya. Iya. Jadi pokoknya kita kalau misalnya memang takdirnya menjadi itu memang harus membeli amanah yang itu tadi ya Mbak ya. Oke. Kalau dengan kakak seperti apa Mbak komunikasinya? Iya baik juga. Dengan ada ini juga nggak nasihat? Nasihat nggak. Soalnya Mbak ya kalau yang urusan kayak pilkada pileg ini kan udah mau jadi makanan sehari-hari yang kemarin-kemarin itu ya. Jadi sebenarnya itulah kan diulang lagi gitu. Jadi nasihatnya ya jaga kesehatan aja. Dan inilah saya tahu ini konsekuensinya, saya harus meninggalkan beberapa waktu anak-anak misalnya 3 hari saya di sini 3 hari
si kembar itu yang sekarang lagi Berapa sedang tahun, Mbak? udah mau 6 tahun. Oh, udah Udah mau mau SD. udah SD Iya, udah ya. mau SD. Bapaknya juga lagi nyalon di dapil lain. Tapi saya selalu tempatkan ada, kalau misalnya saya lagi sini, ibu yang ke sana gitu, atau gantian lah dengan bapaknya. Iya. Karena aku pikir ini kan hanya 2 bulan lah, 75 Iya. hari inilah. Habis itu kan udah gitu loh. Tapi ya tetap prioritas yang paling banyak itu keluarga. Iya. Oke, nah tadi menyinggung suami juga nyalon. Nah ini netizen mungkin tahu bahwa suaminya Mbak Luri juga Dulu di menyalonkan di DPRD, tapi bukan di Sumsel, Iya, tapi di mana, Mbak? di Kota Bandung. Kota Iya, Bandung. Nah, partainya beda. uniknya ini partainya ini beda. Yang satu partai kuning, ya Mbak Luri ini Golkar, yang satunya partai biru, Iya, Nasdem. Nah itu iya. kalau dalam rumah tangga itu suka gimana gitu, Mbak? Ada nggak cerita-cerita unik gitu? Dia tadinya mau di Golkar juga, di Jawa Iya. Barat. Cuman mungkin karena telat ya, karena dan harus PAW dulu dari sini Sumatera Selatan. Jadi udah keisi slot lain yang memang yang pengurus sana. Iya. Jadi dia ditawari oleh partai yang Nasdem itu. Dan kebetulan adik ipar saya juga nyalek juga di Nasdem juga. Ya udah jadi tapi beda dapil. Jadi ya udah sama-sama aja. Ke Tapi Jawa Barat karena memang asli Jawa Barat. enggak, aslinya orang Sekayu malah. Tapi dari lahir memang sudah tinggal di sana. Jadi udah kecicip kalau kita Sungai Musi, dia sungai apa tuh namanya tuh? Sungai Cikapundung atau apa? Kali deres. Jadi gitu. Jadi mungkin dari sana sampai orang tuanya di sana meninggal di sana, seluruh keluarga besarnya sudah di juga sana. sekolah di sana kan? Iya, sampai tamat sekolah S2 ITB juga di sana. Ya sudahlah. Dan jaraknya kan sekarang dekat Mbak dengan Jakarta karena anak-anak masih di Jakarta. Iya. Gitu. Iya, pertimbangannya itu. Ya saya yang sekarang ngalah, mungkin saya yang bolak-balik gitu loh. Nggak deket juga loh, Mbak. Naik pesawat sejam. Iya, setengah jam nyampe. 45 menit. Oke, nah ini kan obrolan politik ada nggak, Mbak? Kalau dalam Iya, obrolan politik. Iya, jadi ya presidennya lain, ininya lain. Nah, gimana tuh? Kami tidak terlalu ini Mbak yang fanatik, yang maksudnya gini, nggak terlalu yang sampai gimana banget. Bagi kami partai ini merupakan memang, apalagi saya Golkar memang dari dulu identik dengan kuning kan. Ya memang untuk tempat mengabdi aja, untuk sebagai jembatan ke masyarakat. Begitu juga dengan suami juga begitu. Jadi nggak ada gontok-gontokan. Ya. Jadi malah kami ngomongnya ya ngomong soal yang ringan-ringan aja. Iya kan, kalau yang melihat 5 tahun lalu kan Mbak, banyak kejadian yang sampai nggak teguran lah, gara-gara lain pilihan, iya, gitu kan? Enggak ya Mbak ya? Iya. Kalau urusan duniawi ini jangan terlalu dianggap serius aja lah ya. Serius, betul. Oke Mbak, nah ini berkaitan tadi dengan calon presiden juga yang kita, bagaimana Mbak lihat tentang Prabowo Gibran nih? Ya. Pak Prabowo kan menjadi usungan Golkar bersama partai lain untuk di wilayah Sumsel. Apa pernah lihat atau berkomunikasi langsung dengan Pak Prabowo misalnya atau dengan Pak Gibran? Seperti apa sih sosok beliau berdua itu? Langsung secara berkomunikasi tidak, tetapi melihat sosoknya ya sudah pasti sangat sering. Apalagi kan 5 tahun yang lalu kan dia juga pemenang kan, Prabowo di Bumi Sumsel. Oh iya? Di Sumatera Selatan kan. Jadi menurut saya kami sebagai partai pendukung yang menilai itu ya sosok yang capable gitu loh. Di samping juga Mas Gibran, banyak yang ngomong masih muda segala macam. Cuman kan lihat pemimpin daerah, pemimpin negara yang lain banyak yang lebih muda lagi. Presiden di mana itu Prancis atau apa, 30-an juga banyak. Jadi maksud saya ini kolaborasi yang pas, apalagi kita sekarang didominasi oleh generasi milenial kan. 57%. 57%. Nah, jadi ini bisa seimbang lah dengan Pak Prabowo gitu. Yakin ya? Insya Allah, yakin. Iya. Oke, Mbak, ini kita udah di penghujung acara. Mungkin nggak kerasa ya? Iya. Nggak nambah lagi. Mungkin harapan nih Mbak, mungkin harapan ke depannya untuk Indonesia, untuk Sumsel, dan mungkin juga untuk dapil Mbak Luri di Pali, Prabu Mulih, dan Muara Enim seperti apa Mbak ke depannya? Mungkin pesan saya, ini kan tahun politik ya, kita bentar lagi akan menghadapi 14 Februari 2024, ganti presiden, kepala daerah, dan ada legislatif yang baru. Ya sekarang kita berjalan sesuai topoksi aja lah, politisi-politisi baik yang sudah lama maupun yang sudah baru memulai jalan sesuai dengan etika politik.
kita jaga amanah sebagai wakil rakyat, jaga amanah sebagai kepala daerah dan presiden, karena itu yang paling berat, Mbak. Itu. Terus terang kalau saya tidak terlalu meributkanlah politik ini nih. Yang penting apa yang ada di diri kita, dan kita memang sudah niatkan baik, ya pasti insya Allah akan baik juga. Iya. Jadi maksud saya lebih cool aja gitu loh. Kalau dapat, alhamdulillah, ya, tapi kan harus dapat sebenarnya. Sudah Betul, betul. udah rugi waktu, rugi nggak ketemu anak, rugi ya, betul. berjuang sampai sakit gitu, memang harus dapat. Dan itu tujuan saya memang untuk ayo dong aspirasi di 3 kabupaten itu, gitu loh. Untuk yang dapil saya, mungkin yang untuk di RI beda lagi kan, lebih luas lagi dapilnya. Untuk kepala daerah, yuk Sumsel bangkit lagi lah, aku bilang kayak gitu. Saya nggak tahu, saya tidak memihak siapapun, netral untuk kepala daerah. Tapi kalau untuk presiden, kalau arah kami adalah jelas. Tuh. Mungkin Indonesia yang lebih baik, Sumsel yang lebih baik lagi. Oke, Sumsel yang sejahtera ya, Mbak? Iya, untuk semua. Oke. Ya, gitulah bincang-bincang kita, walaupun singkat, tapi banyak pesan-pesan yang diberikan oleh Mbak Luri. Semoga sehat selalu, Mbak. Amin, dalam Mbak juga. kegiatannya 75 hari ini, harus sehat. Ya. Dan semoga juga apa yang dicita-citakan tercapai ya, Mbak ya. Amin. Nanti saya diundang lagi ke sini. Iya, sih, Mbak. Ya. Oke, begitulah Tribuners dimanapun berada. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini di Mata Lokal Memilih mendapat aspirasi, mendapat inspirasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.